Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nuwun tafifu, Yahoo, Yahoo. Baik, Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini, yang kami hormati, Bapak semuanya ya, Ibu tamu undangan yang sudah hadir pada acara kita di pagi hari ini dari Pemko Gunung Sitoli, ada BPKPD, ada BND. Terima kasih atas kehadirannya Pak Guru, Pak Andi. Mewakili dari pimpinan Kementerian Lembaga, ada Kementerian Agama, Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli, Kementerian Agama Kabupaten Nias. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan dari unsur Forkopimda juga telah hadir bersama dengan kita dari Pengadilan Negeri Pak Elis, dari Pengadilan Agama juga telah hadir bersama kita di Aula KPPN Gunung Sitoli ini. Dan juga dari lembaga pendidikan juga kita undang pada pagi hari ini dari Universitas Nias. Selamat datang Pak di KPPN Gunung Sitoli. Dan dari lembaga penyiaran publik ya telah hadir bersama kita dari lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, Pak Yasato. Terima kasih telah hadir. Dan yang mengolah data kita sehari-hari Bapak Ibu di Kota Gunung Sitoli ada di Badan Pusat Statistik. Terima kasih Pak Darma telah hadir. Dan kami juga mengundang dari media, dari wartanya. Terima kasih Pak Dia. Terima kasih Pak Dia. Saya kira kita lengkap ya pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini untuk pertama kalinya KPPN Gunung Sitoli itu memberikan press release terkait anggaran pendapatan dan belanja negara yang ada di Kepulauan Nias ini. Ini adalah bagian dari komunikasi publik yang dibangun oleh Kementerian Keuangan. Kita menyampaikan ke masyarakat seperti apa sih progres pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Secara khusus untuk di Kepulauan Nias ini nanti dari sisi belanjanya KPPN Gunung Sitoli nanti akan menyampaikan seperti apa potret belanja kita sampai dengan periode bulan Juni tahun 2022. Dan kami juga melengkapi bersama dengan kita saat ini ada Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pak Thomas telah hadir bersama dengan kita dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah bagian dari program kami Bapak Ibu Kemenkiuan, yaitu Kementerian Keuangan itu satu dalam mengelola APBN yang transparan dan akuntabel. Jadi acara press release ini Bapak Ibu sekalian ini kami akan lakukan secara reguler setiap bulan, sehingga ini mengedukasi masyarakat, memberikan informasi komprehensif kepada masyarakat. Seperti apa sih pelaksanaan APBN yang ada di Kepulauan Nias ini? Sebagaimana kita tahu, APBN itu kan instrumen utama yang dimiliki oleh pemerintah dalam membangun bangsa dan negara kita ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat di level nasional ya, di level nasional, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati itu selalu menyampaikan bagaimana APBN terkini, APBN kita setiap bulan itu kan disampaikan melalui media secara reguler, sehingga masyarakat kita itu mulai dari barat sampai timur, utara sampai selatan, mereka tahu seperti itu ya perkembangan APBN, sehingga mereka mengetahui bagaimana perkembangan uang rakyat yang dikelola dipercayakan kepada pemerintah. Kira-kira gitu Bapak Ibu untuk di level nasional. Nah, semua dengan itu di level provinsi juga Bapak Ibu mungkin tahu ya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan APBN itu di level provinsi itu juga disampaikan oleh kantor kami yang ada di wilayah. Jadi nanti kantor-kantor kita yang ada di wilayah untuk level provinsi menyampaikan juga bagaimana perkembangan APBN secara keseluruhan, baik itu di sisi penerimaan, belanja, termasuk di dalamnya itu pembiayaan. Nah, bagaimana dengan kabupaten kota? Nah, untuk di kabupaten kota kita berbangga Bapak Ibu, ini untuk pertama kali Kepulauan Nias mungkin termasuk yang menginisiasi juga yang baru pertama kita laksanakan. Di bulan Agustus ini untuk data sampai dengan periode Juli, nanti kami akan menyampaikan, KPPN Gunung Sitoli akan menyampaikan seperti apa potret, seperti apa realisasi serta capaian-capaian dari APBN kita di sisi belanja. Nah, untuk melengkapi di sisi penerimaan negara, tepatnya di sektor perpajakan, nanti Pak Thomas, Kepala KP2 KPPN Gunung Sitoli akan memberikan seperti apa sih penerimaan pajak di Pulau Nias ini
per jenis penerimaan pajak, sehingga itu memberikan insight bagi kita Bapak Ibu, mengetahui lebih dalam seperti apa potret APBN kita di Kepulauan Riau. Jadi ini acara-acara handai, kita akan melihat seperti apa ya Bapak Ibu nanti secara komprehensif. Saya mulai dari sisi belajar ini Pak Thomas ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara APBN ya, APBN itu di sisi belanja. Bapak-bapak sekalian kan sudah tahu bahwa APBN ini kan sebagai instrumen utama yang dimiliki oleh pemerintah dalam membangun kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi APBN itulah yang dipakai sebagai instrumen dalam mewujudkan masyarakat, tujuan kita dalam bernegara, berbangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bagaimana hal itu diwujudkan? Tentu kan APBN itulah dipakai oleh pemerintah dalam membangun seluruh wilayah di Indonesia ini termasuk Kepulauan Riau. Itu akan dipakai untuk membiayai berbagai kegiatan strategis, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pemberian bantuan langsung tunai, dan termasuk di dalamnya pemberian subsidi yang mungkin sebagian itu kita nikmati langsung Bapak Ibu. Nah, jadi agar itu berlangsung memberikan informasi yang lebih komprehensif ke masyarakat, saya akan menyampaikan seperti apa capaian sampai dengan periode Juli ini yang dikelola oleh KPPN Gunung Sitoli sebagai kuasa bendahara umum negara yang berada di daerah. Jadi untuk Kepulauan Riau, KPPN Gunung Sitoli itu membawahi wilayah bayarnya itu ada di 4 kabupaten dan 1 kota. Jadi hanya ada 1 KPPN yang ada di Pulau Riau ini. Oke, kita masuk ke slide pertama. Bapak Ibu bisa lihat di slide, kelihatan ya. Untuk sisi belanja, kita melihat di 2022 ya Bapak Ibu, itu dana APBN yang kita salurkan di Pulau Riau ini melalui KPPN Gunung Sitoli itu cukup besar Bapak Ibu. Kita melihat sebesar 1,98 triliun, sekitar 1,98 triliun. 1,98 triliun ini dialokasikan untuk 16 kementerian lembaga, termasuk di dalamnya bagian anggaran bendahara umum negara untuk transfer dan fisik dan dana desa, 69 satuan kerja, 5 pemda yaitu 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, untuk capaian sampai dengan di periode Juli dari 1,97 triliun itu sudah realisasi sekitar 908 miliar di tahun 2022, atau jika kita lihat persentasenya itu sekitar 45,89%. Itu sampai dengan periode bulan Juli. Apabila kita komparasi Bapak Ibu sampai dengan di periode yang sama di tahun sebelumnya, di tahun 2021, dari 1,68 triliun, kita itu di bulan Juli itu baru realisasi 29,99%. Jadi kalau kita melihat dari belanja kita year-on-year di bulan yang sama, di bulan Juli 2022 ini jauh lebih bagus jika kita bandingkan dengan di periode yang sama, bulan yang sama di tahun 2021. Nah, semua dengan capaian ini tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu semua dan pemerintah daerah, ya, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, satuan kerja dengan kementerian lembaga, badan. Ini adalah kerjasama kita semua untuk mewujudkan realisasi penyerapan yang lebih baik jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan hal tersebut bisa kita pertahankan, dan kalau bisa setiap tahun, setiap bulan itu mengalami kemajuan perbaikan ya secara reguler. Itu secara total bagus dan realisasi di 2022. Nah, dari bagus 1,98 triliun itu Bapak Ibu, kalau kita melihat itu kan dipecah, dibagi-bagi 1,98 triliun itu dengan menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer fisik dan dana desa. Nah, kalau kita melihat belanja pemerintah pusat tahun 2022 dari dana 390 miliar, jadi cukup kecil jika dibandingkan dengan dana fisik dana desa ya. Di tahun 2022 untuk pemerintah pusat dari 390 miliar itu realisasi sebesar 205,7 miliar dengan capaian 52,66%. Itu di atas 50% ya untuk pemerintah pusat. Pada periode yang sama, kalau kita komparasi di tahun 2021 untuk
pusat yang hanya mencapai 51,63%. Artinya ada perbaikan lah ya. Perbaikan ini tentunya satu hal yang sangat baik, di mana satuan-satuan kerja berada di 15 kementerian lembaga itu mempunyai perencanaan yang lebih bagus ya, termasuk di dalamnya satker-satker yang hadir pada saat ini. Bagaimana koordinasi kita yang bagus dalam melaksanakan kelancaran penyaluran dana di setiap tahunnya. Nah, kita melihat selain daripada dana untuk pemerintah pusat, dana yang besar justru di transfer dan fisik dan dana desa di 2022. Bisa lihat di slide Bapak Ibu. Di 2022 kita sudah merealisasikan 702,5 miliar uang dari 1,58 triliun ya, 1,58 triliun alokasi dana. Realisasi kita 702,5 miliar atau mencapai 44,22% untuk defisit dana desa. Nah, jika kita compare dengan kami mengucapkan terima kasih atas koordinasi yang bagus, penyaluran defisit dana desa yang semakin bagus. Yang ada di sini ada dari pemerintah kota, tentunya dengan 4 kabupaten lainnya. Mudah-mudahan hal ini terus berlanjut hingga di periode yang akan datang. Nah, kita lihat khusus di pemerintah pusat. Jadi dana yang disediakan oleh pemerintah pusat itu tentunya kan di situ ada beberapa jenis belanja, ada untuk belanja pegawai, ada untuk belanja barang, dan ada untuk belanja modal. Sebagaimana biasanya Bapak Ibu, kalau kita melihat per jenis belanja, biasanya belanja pegawai itu lebih tinggi dari belanja lainnya ya, karena memang penyalurannya sudah lebih konstan, fix, dan harus seperti gaji pegawai, honor dan sebagainya. Nah, kita melihat di sini dari 3 belanja di pemerintah pusat itu, belanja pegawai itu sebesar 56,4%, di belanja barang 48,8%, itu hampir mencapai 50%. Dan belanja modal ini masih terus kita usahakan Bapak Ibu, bagaimana penyaluran yang jauh lebih bagus lagi, walaupun tidak terlalu buruk ya, realisasinya sudah mencapai 40%. Sebagaimana kita ketahui untuk belanja modal ini tentunya memang upaya realisasinya itu membutuhkan effort yang lebih jika dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang, karena di situ ada proses seperti lelang ya, ada proses persiapan pengadaan barang dan jasa yang harus dilaksanakan supaya pengadaan barang dan jasa ini tepat sasaran, tidak terjadi kesalahan sesuai dengan peraturan-peraturan dalam tata cara pengadaan barang dan jasa. Nah, kita melihat di transfer defisit dana desa berjenis belanja. Jadi defisit dana desa ini sebagai informasi buat kita semua. Dana defisit dana desa ini kalau kita lihat bukan hanya untuk defisit saja atau dana desa saja. Di situ ada dana non fisik. Kalau kita melihat baru defisit dana desa di tahun 2022 jauh lebih besar dari 2021, karena memang di 2022 ini ada penyaluran dana untuk dana non fisik yang baru dilakukan di tahun 2022. Dana non fisik itu untuk apa? Jadi dana non fisik itu menyangkut dana yang diberikan pemerintah untuk pengembangan pendidikan turgana, bantuan operasional sekolah, bantuan untuk pendidikan anak usia dini, tidak untuk dana PAUD yang di tahun-tahun sebelumnya, sebelum 2022 penyalurannya itu belum diserahkan ke KPPN Gunung Sitoli, jadi baru direalisasikan melalui KPPN kita yang ada di provinsi. Nah, jadi di tahun 2022 ini kita sudah salurkan, kita bisa lihat realisasinya ya, untuk defisit sebagaimana saya sampaikan, untuk tata cara pengadaan barang dan jasa, lelang dan sebagainya itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan dana non fisik lainnya. Defisit ini lebih rendah realisasinya baru sekitar 28,7%. Non fisik itu 44,2%, dan yang saya sampaikan untuk bantuan operasional sekolah, untuk kegiatan belajar, untuk pendidikan anak usia dini, dan untuk dana desa di sini 48,5%. Nah, dana desa ini sebagaimana Bapak Ibu sudah ketahui, ini kita salurkan untuk masing-masing desa yang diperuntukkan itu untuk dana bantuan langsung tunai dan non bantuan langsung tunai. Di mana dana bantuan langsung tunai ini nanti ditetapkan oleh masing-masing desa ya, ada di situ keluarga penerima 4 yang layak untuk menerima dana BLT, di mana
tidak boleh terjadi double penerimaan bantuan. Jadi kalau misalnya sudah ada penerimaan bantuan dari pemerintah di program lain, misalnya dari Kementerian Sosial, ini tidak dapat lagi bantuan langsung tunai supaya penerimaannya itu lebih merata kepada keluarga yang untuk layak penerimanya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kami mengapresiasi untuk 5 kementerian lembaga di pemerintah pusat terbaik ya penyerapannya sampai dengan periode bulan Juli, yaitu Mahkamah Agung ya tadi seberapa nih 59,91%, yang kedua Kementerian Keuangan 58,63%. RR ini bagus juga nih di 3 besar nih Pak Yas, 58,16%, Kementerian Agama 57,60%. Walaupun Kementerian Agama itu sakral instansi vertikal yang paling banyak mempunyai satuan kerja, tapi itu sangat bagus ya 57,90%, dan yang kelima Kementerian Pertahanan 56,23%. Nah, bagaimana dengan upper sector? Kalau tadi berkementerian, di per sector kita melihat untuk 5 sektor tertinggi penyerapan sampai dengan periode Juli, yaitu penyerapan tertinggi sudah hampir 75% loh, Bapak Ibu. Bagus banget ya. Itu MTSN Teluk Gala, Kemenang Nias Barat, UBB Udas Menteri di Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama Nias Utara 71,92%, dan MTSN Gunung Sitoli 69,11%. Mudah-mudahan hal ini diikuti oleh sektor-sektor lainnya ya, menjadi pemicu untuk lebih semangat bagaimana merencanakan belanja yang lebih baik, merealisasikan yang lebih baik, tentunya mengikuti aturan-aturan dalam tata cara penyaluran anggaran satuan kerja. Nah, kalau kita melihat untuk defisit dana desa per bidang, jadi defisit dana desa kita itu dialokasikan untuk berbagai bidang, ada untuk pendidikan, kesehatan, jalan, dan pengembangan kawasan. Pengembangan kawasan ini untuk perumahan, sanitasi, air minum. Nah, itu kita alokasikan di situ, Bapak Ibu. Kita bisa melihat di depan. Untuk pendidikan dari dana 158 miliar terrealisasi 52 sekitar 52 miliar, itu mencapai 33,35%. Untuk kesehatan itu lebih rendah dari pendidikan, itu baru 22,34%, di jalan 39,98%, lebih bagus ya, dan di pengembangan kawasan 32,12%. Nah, untuk di kesehatan ini Bapak Ibu, ini ada kendala. Kalau bisa lihat Bapak Ibu bisa melihat untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang biasanya di sini melalui proses yang ada di e-katalog. Kadang-kadang untuk barang dan jasa alat kesehatan itu belum tersedia, sehingga menunggu waktu untuk di periode berikutnya agar di e-katalog ini tersedia. Nah, itu yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan dia lebih rendah jika kita bandingkan di bidang-bidang lainnya. Tapi satu hal yang menggembirakan Bapak Ibu, kita sudah melihat tadi, untuk fisik itu realisasinya jika kita bandingkan di tahun yang lalu lebih baik ya, di tahun 2022 ini. Nah, bagaimana dengan per kabupaten kota untuk fisik ini? Nah, kami mengucapkan selamat buat yang tertinggi di periode bulan Juli ini untuk fisik untuk Kota Gunung Sitoli, Pak Andi dan Pak Hulu. Untuk Kota Gunung Sitoli itu 46,15%, yang terbaik di Kepulauan Nias ya. Capaiannya disusul oleh Nias Selatan 42,16%. Sementara 3 kabupaten lainnya itu belum mencapai 40%. Kita bisa lihat Nias Barat di 21,89%, Nias Utara 24%, dan Nias 19%. Kami terus melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah, dengan OPD, dengan inspektorat ya. Bagaimana caranya visi kita ini lebih cepat terrealisasi, tentunya dengan mengikuti regulasi agar penyalurannya itu lebih cepat, namun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, bagaimana dengan non fisik? Untuk non fisik, Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan tadi, di tahun 2022 untuk pertama kalinya KPPN Gunung Sitoli menyalurkan non fisik, di mana dana ini diperuntukkan untuk bantuan operasional sekolah, untuk membiayai beberapa sekolah yang ada di Kepulauan Nias baik itu kota dan kabupaten, sekolah di negeri maupun swasta untuk di tingkat SD dan SMP. Dan untuk total fisik di tahun 2022 ini kita bisa melihat dari fisik 213 miliar telah terrealisasi 138 miliar, mencapai 64,66%. Hal ini nanti akan bertambah lagi sehubungan dengan adanya penyaluran non fisik di tahapan-tahapan berikutnya. Jadi relatif jauh lebih baik jika dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat non fisik per kabupaten kota,
semua kabupaten kota itu realisasinya itu sangat bagus, semuanya di atas 60%. Kita bisa lihat di slide ya. Kota Gunung Sitoli 62%, Nias Barat 67%, Nias Utara 63%, Nias Selatan 65%, dan Nias 63%. Jadi kita aplaus buat semua kabupaten kota di Kepulauan Nias dengan capaian sangat baik untuk bidang fisik dan dana desa. Dan berikutnya ini tantangan tersendiri bagi kita Bapak Ibu untuk dana desa. Dan karena dana desa ini menyangkut berbagai instansi dalam penyalurannya, mulai dari desa sampai dengan camat, PMD, BPKPD, KPPN. Nah, ini diperlukan koordinasi yang intensif untuk penyalurannya. Sampai dengan periode Juli kita bisa melihat dari 857 miliar dana desa, kita sudah menyalurkan 415,6 miliar atau mencapai 48,47% secara total. Untuk berkabupaten kota, dana desa penyalurannya sampai dengan Juli kita bisa melihat yang tertinggi itu penyaluran total itu di Nias Selatan sudah menyalurkan dana sebanyak 375,6 miliar. Sudah menyalurkan 194,57 miliar dari alokasi 375,6 miliar atau mencapai 51,80%. Disusul yang di peringkat kedua itu ada Nias Utara 49,57%, dan secara berurutan itu ada realisasi berikutnya di Nias Barat 45,98%, Nias 45,80% dan 40,20% untuk Kota Gunung Sitoli. Tentunya penyaluran dana desa ini untuk ke depan ya terus kita koordinasikan dengan semua Pemda, karena untuk penyaluran dana desa ini untuk di tahap ketiga itu normalnya sudah bisa kita realisasikan. Oleh karena itu kami KPPN Gunung Sitoli secara intensif mengkomunikasikan dengan semua pimpinan daerah termasuk OPD, inspektorat, bagaimana caranya dana desa ini lebih cepat tersalurkan, tentunya dengan mengikuti ketentuan regulasi persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, dana desa kita ini untuk kemana kita salurkan? Kita bisa lihat depan untuk komposisi itu ada untuk bantuan langsung tunai. Untuk bantuan langsung tunai kita salurkan ke semua kabupaten kota. Komposisinya kita bisa lihat Bapak Ibu berapa jumlah desa dari 944 desa di Kepulauan Nias. Nias Selatan itu paling banyak desanya, sekitar 459 desa, hampir 50% desa di Pulau Nias itu ada di Nias Selatan. Jadi kalau kita lihat komposisi desa di selain Nias Selatan ya, Nias Utara itu hanya 112, Nias Barat 105, Kota Gunung Sitoli tidak sampai 100, 98 di 6 kecamatan ya dulu ya, dan di Nias itu 170 desa. Nah, dari semua dana desa kita itu tentu ada yang diperuntukkan sebagian untuk bantuan langsung tunai yang kita salurkan kepada keluarga penerima manfaat. Kita bisa lihat di situ untuk Nias itu ada 12.616 keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai. Nias Selatan 32.936 keluarga penerima manfaat untuk bantuan langsung tunai. Nias Utara sekitar 12.000, Nias Barat 6.000, dan Kota Gunung Sitoli itu sekitar 7.000. Jadi pemberian bantuan langsung tunai ini Bapak Ibu ini adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi masyarakatnya, khususnya yang terdampak karena COVID-19, sehingga yang mengakibatkan kemarin ada pemutusan hubungan kerja ataupun yang penghasilannya itu di bawah layak, tentunya sudah melalui proses penilaian sehingga negara harus hadir di situ memberikan perlindungan kepada mereka. Karena itulah gunanya APBN kita ini, memberikan perlindungan bagi semua masyarakat di Indonesia secara adil dan makmur. Nah, untuk salah satu tugas strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu Bapak Ibu, di mana kita juga peduli terhadap UMKM. Jadi salah satu program pemerintah untuk mendukung program UMKM, memberikan bantuan dengan bunga yang sangat rendah bagi UMKM kita yang ada di Pulau Nias itu ada namanya program UMI, Ultra Mikro. Nah, untuk penyaluran di Kepulauan itu saya kira cukup menggembirakan. Kita bisa lihat semua kabupaten kota yang ada di Kepulauan Nias, mereka itu menikmati program Ultra Mikro. Jadi ini salah satu kepedulian pemerintah dalam
kepedulian terhadap UMKM agar mereka terus bisa eksis, bisa melaksanakan usahanya di tengah keterbatasan modal yang mereka miliki. Kita bisa melihat jumlah debitur per kabupaten kota itu dia paling tinggi, 1.459 debitur ultra mikro. Mereka telah menerima dana untuk dukungan usaha mereka, Bapak Ibu. Jadi di Nias Selatan itu cukup kecil 2 ya, di Nias Utara 163, Nias Barat 104, dan Kota Gunung Sitoli ada 69. Dan ini kita khususnya pemerintah kita harus mempunyai sense bagaimana kita mendukung UMKM kita ini, karena sebagaimana kita tahu bahwa di tengah krisis yang paling mampu bertahan ekonomi yang banyak membantu menyerap tenaga kerja, memberikan serta terhadap pertumbuhan ekonomi itu adalah dari UMKM. Nah, kalau kita lihat dari jumlah dananya, bisa lihat memang dari jumlah debitur yang sangat banyak, hampir 6 miliar dana ultramikro telah disalurkan di Pulau Nias, di tepatnya di Kabupaten Nias. Nias Selatan 10 juta, Nias Utara hampir di setengah miliar, 498 juta, Nias Barat 314 juta, dan Kota Gunung Sitoli 270 juta. Nah, kira-kira gitu Bapak Ibu, bagaimana pengeluaran kita di sisi belanja baik itu pemerintah pusat maupun dana desa, termasuk penyaluran ultramikro. Mudah-mudahan belanja ini Bapak Ibu semuanya itu terkelola dengan baik hingga akan mampu memberikan dampak multiplier effect buat kemajuan perekonomian kita secara nasional, khususnya terhadap perekonomian kita yang ada di Kepulauan Nias ini. Dan dampaknya adalah akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita yang ada di Pulau Nias. Itu dari sisi belanja Bapak Ibu. Nanti akan kita berikan sesi diskusi, tapi sebelum kita diskusi dengan kita semua, Pak Thomas dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan akan menyampaikan seperti apa potretnya perkembangan sampai dengan bulan Juli di sisi penerimaan negara khususnya di sektor pajak. Yang kami hormati Pak Thomas, silakan Pak. Terima kasih Pak Jackson selaku Kepala KPPN Gunung Sitoli. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya Bu. Nah, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Masih semangat Bapak Ibu sekalian ya. Tadi Pak Jackson sangat berapi-api, sangat energik dalam menyampaikannya, luar biasa sekali. Emang kalau yang belanja begitu Pak ya. Sangat luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak, pimpinan, perwakilan dari instansi pemerintah, lembaga, dan ada wartawan, ada dari pendidikan juga, dan ucap syukur dan terima kasih pada hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam kondisi yang sehat. Nah, terima kasih, ini kami diberikan kesempatan oleh Pak Jackson untuk dapat menyampaikan perkembangan tentang penerimaan pajak. Saya di sini, saya Thomas, nama Thomas, saya adalah Kepala KP2 KP Gunung Sitoli, dalam hal ini mewakili dari Kepala KPP Pratama Sibolga, karena Gunung Sitoli ini induknya ada di Sibolga. Terkait dengan pencapaian tadi Bapak yang Pak Jackson bersampaikan, kami akan menyampaikan dari sisi penerimaannya. Dari mana uang yang telah dibelanjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi seperti diketahui, tahun 2002 kemarin sampai dengan saat ini kita masih bergelut dengan dampak dari pandemi COVID-19. Dan apa Bapak yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekarang, ternyata negara kita, pemerintahan kita sampai sekarang masih lebih baik daripada apa yang Bapak dengar dengan di luar negeri. Pencapaian pertumbuhan ekonomi terus tumbuh, masyarakat sudah mulai bergeliat dari pulih dari pandemi COVID-19. Ternyata senjatanya kita adalah di APBN. Bu Menteri selaku kuasa pengguna anggaran ternyata sangat mengelola APBN dengan sangat-sangat profesional, sehingga APBN kita itu memiliki shock absorber yang baik. Kalau Bapak kenal shock absorber itu kan di kendaraan itu sebagai peredam goncangan. Nah,
dalam masa-masa pandemi ini tentunya ada banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga untuk membeli vaksin, untuk penanganan pasien, untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak. Nah, itu fungsi dari APBN yang tadi disampaikan oleh Pak Jackson. Jadi buktinya bahwa APBN kita kuat adalah pertumbuhan ekonomi. Kuartal kedua tahun 2002 tumbuh 5,44%. Sedangkan semester 1 sudah tumbuh 5,23%. Harapannya ke depannya tentu hal ini akan bergerak terus. Kita optimis tahun ini kita mampu. Nah, APBN itu dari sisi penerimaan disumbang dari antara lain pajak. Kalian di sini APBN itu kayak neraca timbangan. Sisi kanan adalah pembelanjaan, sisi kiri adalah pendapatan negara. Bapak bisa bayangkan di situ ternyata biaya untuk ngurus negara itu lebih banyak, sedangkan penerimaan kita jomplang lebih banyak apa yang harus kita keluarkan daripada apa yang kita peroleh. Belanja negara tahun 2022 itu mencapai 3.106 triliun, sedangkan pendapatan negaranya 2,26 triliun. Nah, dari 2.266 triliun pendapatan pajak, pendapatan negara itu 70%-nya disumbang dari pajak. Jadi Bapak bayangkan 70% sumber pendapatan negara itu dari pajak, yaitu sekitar 1,783 triliun. Artinya kita bisa bayangkan ya, kalau ada sedikit saja permasalahan terkait dengan pajak, kita tentu akan mengganggu proses pembelanjaan uang tersebut. Nah, di sini disampaikan secara nasional sebagai gambaran hingga 1 Juni 2022 penerimaan pajak sudah mencapai 1,28 triliun atau tumbuh 58,17%. Artinya apa? Ada pertumbuhan di sini. Artinya perekonomian dari pelaku ekonomi sudah mulai bangkit. Pelaku perjalanan sudah jalan, sudah bisa kemana-mana tanpa terkendala PPKM. Pedagang sudah mulai bangkit. Barang-barang komoditas kita tahu harganya sudah mulai naik-naik lagi. Nah, dari selama Januari dan Juli itu terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu secara nasional. Nah, sebagai instansi vertikal di sini KPP Pratama Sibolga juga diberikan target juga. Targetnya adalah 500 miliar. Bapak Ibu bayangkan tadi targetnya 1.700, sementara di sini 515. 515 itu pun masih dibagi dengan beberapa kabupaten kota di sini di wilayah Sibolga. Yang di Pulau Nia sendiri ada 4 kabupaten dan 1 kota. Jadi strukturnya kalau saya dapat sampaikan, struktur wajib pajak yang terdaftar di dalam KPP Pratama Sibolga itu terbanyak adalah orang pribadi. Orang pribadi itu mencapai 93,4%. Yang kedua baru badan usaha. Nah, yang ketiga baru pemungut. Pemungut itu ada pembatannya. Nah, di sini nih bendahara desa ternyata jumlahnya lumayan besar. Ada 1.103. Nah, tentunya hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagaimana kita mengupayakan dana-dana desa yang sudah diserahkan untuk dikelola, bagian pajaknya bisa disetorkan kembali untuk nantinya diputar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk KPP Pratama Sibolga sendiri sampai dengan Juli tahun 2022 pencapaiannya sudah mencapai 59%. Artinya sudah, kalau kan udah lewat dari pertengahan tahun ya, udah on the track. Secara trajektori dia sudah mencapai 39. Nah, dari pertumbuhan tersebut, kalau
didukung dengan PPS itu 59%. Tapi dengan pertumbuhan tanpa PPS adalah 21,97%. Artinya apa? Artinya program pemerintah yang telah kami lakukan di Januari sampai dengan Juni berupa program pengampunan pajak sukarela ternyata mendapat respon positif dari masyarakat. Mendapat respon positif dengan adanya banyak masyarakat yang melaporkan dan ikut turut serta dalam PPS. Nah, dari sini untuk pencapaian per kabupaten di wilayah Nias, pertumbuhan terbesar ada di Kabupaten Nias. Jadi antara Januari Juli tahun 2021 dibandingkan Januari sampai Juli 2002, Kabupaten Nias itu mencapai pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu 130%. Sangat luar biasa yang selama ini kita mungkin nggak terlalu mandang ke sana, ternyata potensi pajaknya sangat luar biasa. Gunung Sitoli menduduki ranking kedua dengan 41%. Ini perlu ditingkatkan kembali karena berarti masih ada potensi-potensi pajak yang lain. Nah, kalau sektor dominan dari penyumbang penerimaan, dapat saya sampaikan di sini, perdagangan itu menduduki kontribusi yang sangat besar, yaitu 30%. Perdagangan, baik itu perdagangan eceran, perdagangan besar, diikuti oleh pertanian. Dan tadi inherent dengan pertumbuhan adanya komoditi yang naik. Nah, pendapatan dari sektor pertanian kehutanan itu cukup naik. Dan itu ada administrasi pemerintah yang memberikan 17,51%. Itu terjadi dengan adanya banyak pelihara, Pak ya. Jadi kalau strukturnya di wilayah Nias sebagian besar didukung dan ditopang oleh pemerintahan. Dan salah satunya dengan adanya program Undang-Undang HPP kemarin, ada pembedaan pencatatan, peralihan pencatatan yang tadinya PPN itu dipungut oleh si penjual, sekarang kan dipungut oleh si bendahara. Nah, ini yang menyebabkan kontribusi dari administrasi pemerintah menjadi lebih baik lagi. Nah, kita juga mengucap syukur dan terima kasih atas dukungan dari segala pihak karena program dari pengungkapan pajak sukarela itu sudah ditutup dan mendapatkan hasil yang baik. Di sini ada 397 wajib pajak dengan jumlah setoran PPh 30,83 miliar. Dengan nilai harta bersih yang dilaporkan ada 282 miliar. Artinya apa? Ternyata di sini banyak orang kaya, Pak. Di daerah sini Nias itu banyak orang kaya. Mungkin karena malu atau apa ya? Ternyata setelah didekati dengan pendekatan humanis, mereka siap. Itu. Terima kasih atas peran serta Bapak Ibu sekalian. Dapat kita lihat bahwa ternyata dari kalau kita lihat kan ada wajib pajak badan, ada wajib pajak orang pribadi yang dipisahkan seperti itu. Yang ikut itu ternyata dari wajib pajak yang KLU jenis usahanya itu adalah karyawan swasta. Jadi orang pribadi yang berprofesi sebagai karyawan swasta itu yang paling banyak ikut dan banyak menyumbang setoran PPh. Nah, kalau kita lihat dari realisasinya per kabupaten dan kota, Gunung Sitoli itu menempati jumlah kontribusi yang tinggi, yaitu 40% dari total seluruh penerimaan. Ada 12 miliar disumbang dari Gunung Sitoli. Sementara Sibolga 52%. Artinya di daerah Pulau Nias, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Utara, Nias dan Nias Barat itu memiliki kontribusi yang besar juga, lebih dari 40% dari total penerimaan yang diperoleh oleh KB Pratama Sibolga. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran serta Bapak Ibu sekalian dalam memberikan
ketok tular mulut ke mulut saudara teman atau apa. Nah, untuk kinerja penerimaan sendiri sampai dengan Juli dapat kami sampaikan trennya positif. Kalau kita melihat dari tahun-tahun 2020-2021 untuk Gunung Sitolidia sekarang sudah mencapai 61 miliar. Itu trennya sangat positif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang selatan sudah mencapai 22 miliar, Nias Utara 8 miliar, Nias 10 miliar, Nias Barat 7,3 miliar. Tentunya tren ini dipengaruhi oleh tadi adanya tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi, dan basis pajak yang rendah. Karena pada tahun lalu kita memberikan insentif banyak kepada wajib pajak, misalnya insentif PPh pasal 22 impor, pengurangan pajak yang pasal 25 sebesar 50%, atau PPNBM 50% untuk pembelian kendaraan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah memanfaatkan Pak ya, yang pembelian kendaraan 50% kan? Itu salah satu insentif yang kami berikan supaya mendorong adanya daya beli masyarakat naik, si penjual nanti pabriknya tetap jalan, karyawannya jalan, suppliernya jalan. Itu yang kami harapkan dengan adanya insentif pajak ini. Nah, seperti kita tahu bahwa untuk mencapai penerimaan pajak tentunya sangat-sangat tidak mudah. Karena itu untuk membantu kami dengan rendah hati, kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mungkin nanti menyampaikan kepada saudara, teman, atasan, pimpinan, bawahan, ayo bareng-bareng bergotong royong untuk membangun negara ini. Seperti Bapak tadi Pak Jackson sampaikan, ternyata yang diperoleh oleh masyarakat di sini yang disalurkan melalui kementerian lembaga itu jauh lebih besar dari apa yang sudah kita minta dari mereka. Artinya ada daerah lain yang memberikan ke sini, ada subsidi. Itulah makanya kita bernegara, satu nusa satu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Daerah yang kaya ikut menyumbang, mungkin yang daerah yang belum mampu. Itu sebabnya kami di sini selain memberikan tadi gambaran supaya membuka pandangan Bapak Ibu sekalian, kalau saya sendiri tidak bisa mencapai penerimaan atau bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Karena itu, karena sudah banyak insentif yang diberikan, terus fungsinya juga sudah jelas untuk bangun jalan, dana desa, untuk membantu jaringan sosial. Tentunya ini mengharapkan kami supaya Bapak Ibu sekalian nanti bisa lebih lagi untuk menggalakkan pajak. Dan harapan kami kepada pemerintah daerah nantinya kami akan bekerja sama terus, karena yang utama dalam pajak itu adalah data. Nah, data itu bisa dari mana? Dari pemerintah daerah, bisa dari instansi lembaga. Oleh karena itu apabila kita bersinergi, nah cocok gitu. Soalnya nanti kembalinya kan ke Bapak Ibu sekalian kan, dalam bentuk gaji, dalam bentuk jalan yang bagus, dalam bentuk kendaraan dinas, dalam bentuk beasiswa sebagainya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Terima kasih banyak Pak Thomas, Kepala Bapeda Gunung Sitoli. Bapak Ibu, demikian gambarannya. Saya kira informasinya cukup bagus ya. Kita dapatkan komprehensif baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja. Secara khusus buat Bapak dari Universitas Nias, ini kan hal ini mungkin data-data ini kan sangat penting untuk kita dalami, kita diskusikan lebih intensif lagi. Khususnya Kabupaten Gunung Sitoli dengan Universitas Nias itu ada memorandum of understanding. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih intensif lagi, banyak berdiskusi hal-hal terkait APBN, ekonomi, inflasi dan sebagainya, sekaligus bagian dari edukasi kita pada masyarakat. Baik Bapak Ibu, demikian yang kami sampaikan. Tapi sebelumnya kita memberikan juga kesempatan dialog interaktif ya. Tapi mohon izin, saya tahu nih karena Kepala BPS mau ada acara
dan ini masih ada hubungannya juga dengan siapa tahu ada yang mau disampaikan kepada Pak Dharma, ada yang mau disampaikan terkait hal tadi, atau ada yang ditambahkan terkait data-data indikator ekonomi yang ada di Kepulauan Nias, inflasi dan sebagainya. Kami berikan kesempatan kepada Kepala BPS Gunung Sitoli, Pak Dharma. Silakan Pak.